Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita mempelajari tentang konsep meregangkan diri, di mana kita terus harus mempertahankan tegangan antara posisi kita saat ini dengan posisi yang seharusnya. Meregangkan diri harus atau dapat dan harus dijadikan gaya hidup. Karena sewaktu kita berhenti meregangkan diri, sebenarnya kita berhenti hidup. Kita mungkin masih bernafas. Organ-organ vital kita masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun, saat kita berhenti meregangkan diri, kita sebenarnya telah mati. Karena kita telah mematikan kemungkinan terbesar dari kehidupan kita. Penyunting bernama James Terry White mengamati begini, alam semesta menuliskan protesnya di mana-mana terhadap kelambanan. Segala sesuatu yang berhenti berjuang, yang tetap diam, akan segera mengalami kemunduran. Perjuangan menuju bentuk ideal, upaya terus-menerus untuk semakin tinggi dan semakin jauh, itulah yang membuat kedewasaan dan karakter kita berkembang. Usia boleh semakin tua, tetapi kita harus terus-menerus memberikan bagian yang terbaik dari kita. Siapapun kita harus terus bekerja keras, harus terus menumbuhkan diri kita. Jangan sampai kita berhenti. Karena kalau kita berhenti bertumbuh, sebenarnya kita sedang menuju kematian. Seorang guru bernama Nahman berkata, jika besok Anda tidak lebih baik dari hari ini, lalu untuk apa Anda membutuhkan hari esok? Jangan berhenti bertumbuh. Jadikanlah kata-kata berikut ini sebagai bentuk prioritas kita. Seperti ini kata-katanya. Aku belum berada di tempat yang seharusnya. Aku belum menjadi pribadi yang seharusnya. Tetapi aku juga bukan aku yang sebelumnya. Aku belum belajar cara untuk tiba. Aku baru saja belajar cara untuk melangkah. Jadi, teruslah meregangkan diri sampai kita tidak bisa meregangkan lagi. Dan tidak ada masalah kalau kita belum melihat sukses hari ini. Mengapa? Karena banyak orang yang berhenti bertumbuh justru setelah mereka merasakan sukses. Pakar manajemen Peter Drucker mengamati kondisi orang sukses. Musuh terbesar bagi sukses esok adalah sukses hari ini. Tidak ada seorang pun yang pernah memberikan pengaruh berarti setelah mereka memenangkan hadiah
nobel. Jangan pernah kita berhenti di kesuksesan kita hari ini. Kita terus bertumbuh. Lalu selanjutnya, meregangkan diri akan membuat atau memberikan arti yang penting kepada kehidupan kita. Negarawan dari India, Mahatma Gandhi berkata, perbedaan antara apa yang kita lakukan saat ini dengan apa yang seharusnya mampu kita lakukan sudah cukup untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan dunia. Yang dimaksud oleh Mahatma Gandhi adalah kesenjangan, perbedaan antara yang baik dan yang hebat. Mari kita tutup kesenjangan itu dengan kesediaan kita meregangkan diri. Orang-orang yang berada di sisi baik saja, mereka ada di daratan perizinan. Apa yang mereka lakukan adalah baik. Mereka mengikuti peraturan dan tidak banyak membuat ulah. Tetapi, apakah mereka menghasilkan perbedaan yang seharusnya dan meraih sesuatu yang lebih hebat? Dengan prinsip peregangan diri, kita bisa menyeberang ke dataran yang sebelahnya, yaitu dataran kemungkinan untuk kita menjadi hebat. Di dataran kemungkinanlah orang-orang bisa berprestasi luar biasa. Mereka bisa melakukan yang mereka percayai karena mereka terus memusatkan perhatian mereka pada peregangan berikutnya. Mereka meninggalkan zona nyaman mereka dan melebarkan jangkauan ke zona, melebarkan kapasitas mereka. Seorang filsuf dari Denmark, Søren Kierkegaard, mengatakan sebuah kemungkinan adalah suatu petunjuk dari Tuhan. Seseorang harus mengikutinya. Jalur kemungkinan tersebut adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menghasilkan perbedaan. Saat kita mengikutinya, kita jadi berhenti untuk mengajukan pertanyaan siapa diri kita saat ini dan mulai menanyakan akan seperti apa kita kelak. Kita mungkin menghargai apa yang kita lakukan kemarin, tetapi kita menjadi tidak memujanya. Itu akan terlihat kecil dibandingkan dengan kemungkinan di masa depan. Memandang jauh ke depan, memenuhi diri kita dengan energi. Kita ikut menggemakan kata-kata Robert Louis Stevenson, menjadi diri kita yang sebenarnya dan menjadi diri kita yang seharusnya mampu kita capai adalah satu-satunya akhir dalam kehidupan. Merasa penting jadi muncul dalam batin kita masing-masing. Jika kita bersedia meregangkan diri, benih tersebut akan bertumbuh hingga mulai menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Yang mengagumkan adalah bahwa perubahan dalam diri kita tersebut akan menantang kita untuk melakukan perubahan di sekeliling kita. Dan pertumbuhan kita menciptakan suatu keyakinan dalam diri bahwa orang lain juga dapat bertumbuh.
Ketika itu terjadi dalam suatu lingkungan, dan semua di lingkungan itu juga mau meregangkan diri dan bertumbuh, sikap masa bodoh digantikan dengan sikap menghasilkan perubahan. Dan dari situlah mulai kita bisa mengubah dunia kita. Salam untuk terus meregangkan diri menjadi pribadi yang seharusnya terus bertumbuh secara kepribadian. Dan tentunya salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorjan